itu tuh masih mengikuti si Melo ae. Set sampai sliwer sampai. Assalamualaikum teman-teman. Hai, di sini ada segmen baru nih. Segmen baru ini adalah cerita serem alias kisah horor untuk semua pecinta cerita horor nih. Siapa nih dari kalian yang penakut banget tapi pengen banget kalau ada orang cerita serem tuh nyambung? Aku suka banget tuh cerita-cerita serem, tapi kalau sendiri di rumah aku juga takut. Nah, kali ini aku akan membawakan cerita perdanaku dari pengalamannya saudaraku sendiri. Sebut saja dia namanya Mas Beno. Mas Beno ini adalah, gimana ya, kalau orang Jawa itu bilangnya dia itu anak dari adiknya nenek aku. Tuh, bingung gak lu? Nah, pada cerita kali ini pengalaman dia waktu masih bersekolah SMA sekitar tahun 2018-an kali ya, aku juga sudah agak lupa. Untuk cerita lengkapnya langsung pantengin terus. Cerita serem banget. Maaf sebelumnya ya, ini karena lidahku lidah Jawa, jadi kalau mau bicara bahasa Indonesia kadang belebet gak karuan, karena ya gimana lagi, lidah harus ngapal ya, jadi tolong dimaklumi. Jadi kisah ini tuh berawal saat Mas Beno itu masih bersekolah di salah satu sekolah SMA di kota Mojokerto. Awal mula ceritanya itu, Mas Beno biasanya kan setiap hari Sabtu itu pulang ya. Nah, pada waktu pulang itu dia itu nggak tahu kenapa, memang agak malam sih pada waktu itu pulangnya. Dia itu dianterin temannya, kemudian turun di salah satu jalan pintas menuju ke desaku. Jadi memang ada jalan pintas ke desaku itu sepanjang kurang lebih 3 kilo gitu, nanti bisa tembus ke jalan kecamatan. Memang nggak tahu kenapa Mas Beno itu nggak mau dianterin sampai ke rumah, mungkin dia nggak enak atau gimana ya. Jadi dia itu numpang kemudian turun di salah satu jalan pintas itu. Kebetulan itu kurang lebih sudah habis maghrib atau habis isya gitu, dan jalan itu kurang lebih panjangnya itu jaraknya 3 kilo untuk sampai rumah, dan tidak ada cahaya sedikit pun yang meneranginya. Jadi pada suatu Sabtu, waktunya untuk Mas Beno pulang, itu dia menyeberang sama temannya. Kebetulan kayaknya satu tingkat di atasnya Mas Beno ya. Mas, aku nebeng dong. Oh ya Ben, ayo kok gak terang ngomong. Mas, aku mau begini aja. Apa Ben? Gak apa-apa, gak terang ngomong. Oh enggak, aku tak mau begini aja, gak apa-apa, tak liwat gini. Petang lo tapi, nanti lagi lo Ben. Ben aku Ben, ya mas gak apa-apa, suun ya, aku lewat gini aja. Judul kok. Nah, akhirnya Mas Beno diturunkan di jalan pintas itu. Jalan pintas itu jaraknya kurang lebih 3 km dari jalan turunnya Mas Beno tadi sampai ke rumahnya. Nah, jalan tuh mulai masih beberapa langkah, suara kendaraan masih saut-sautan. Semakin ke dalam, suara kendaraan itu kedengeran tapi masih samar gitu. Makin ke dalam hening. Nah, entah dari mana datangnya, tiba-tiba Mas Beno itu merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Mas Beno itu berjalan sejangka demi sejangka melewati jalan setapak. Gimana sih kalau jalan di tengah sawah itu kan nggak paving, nggak aspal, nggak cor-coran, ya tanah aja, tanah kanan kiri sawah, rimbun, ada
ada tanaman tebu, yang ada lombok, ada suket, semuanya lah. Tiba-tiba Mas Beno itu melihat dari ekor mata ini ada yang berdiri di tepi jalan. Nah, siapa tuh? Dalam hati Mas Beno, tapi sama Mas Beno itu terus aja berjalan sambil di hati baca doa. Kemudian jalan, sosok itu tuh masih mengikuti si Melo air. Sampai sliver, sampai berapa jangka lagi itu sampai. Kalian bayangin di tengah sawah nggak ada orang, kanan kiri itu tanaman, hanya tanaman dan hanya suara jangkrik yang bunyi. Nggak ada orang sama sekali, nggak ada lampu, cahaya lampu tuh nggak ada sama sekali, guys. Aku gergetan, kok berani gitu, kok aku pasti mau dianterin sampai rumah ya, daripada aku jalan sendiri di tengah sawah gelap, nggak ada orang. Aduh, aku nggak bayangin sama sekali, guys. Mending aku puter lewat jalan yang ada orangnya, meskipun jauh nggak apa-apa lah, daripada aku lewat jalan situ. Habis pikir aku sama Mas Beno tuh, apa yang ada di otak kau? Kok berani-beraninya mutusin jalan sendiri di tengah sawah yang nggak ada rumah sama sekali? Boro-boro rumah, cahaya pun nggak ada, secuil pun cahaya nggak ada. Kalau aku jadi kau, bang, dah pingsan dah itu, bang. Asli pingsan. Gimana nggak pingsan? Jauh dari rumah, jauh dari jalanan, jauh dari semuanya, disamperin sosok itu lagi. Makin ngeri gak sih? Abang, kau hebat banget dah. Gelap gulita ikuti sosok. Nggak tahu kau memang nekat apa pemberani. Kemudian sosok itu ya seliwer terus di sekitarnya Mas Beno. Tapi Mas Beno tetap bermata hati berdoa, tatak hati ini udah tatak buat terus melanjutkan itu jalannya, terus. Kemudian pada waktu sampai di, kebetulan Mas Beno juga punya Tegal itu ya sawah lah gamane ya, itu di daerah situ. Nah itu di lurusnya sawahnya Mas Beno itu ada sumur tua gitu, memang buat perairan. Kalau orang-orang tandur itu kalau nanam di sawah itu dipergunakan itu sumur. Nah sampai di lurusnya sumur itu tiba-tiba sosok itu tuh menghilang dan tidak mengikuti Mas Beno lagi. Akhirnya Mas Beno terus berjalan. Nah kebetulan di sumur itu perjalanannya Mas Beno sampai ke kampungku itu ya sudah setengahnya lah. Kemudian setapak demi setapak terus di hatinya Mas Beno berdoa. Setapak demi setapak. Kalian bisa bayangin gak sih, di jalannya gelap sendiri, nggak ada lampu, nggak ada orang. Bayangin aja. Akhirnya sudah lama berlalu, itu nggak ngikutin lagi sosok itu. Kemudian Mas Beno sampailah di penghujung kampung. Nah itu sudah mulai masuk kampung tuh, ada mulai lampu-lampu jalan tuh udah terlihat, dan di situ itu katanya plong gitu hatinya, alhamdulillah sudah sampai kampung. Nah kemudian masih kurang ya 10 menitan lagi dia berjalan tek sampai rumah. Kemudian sampai rumah mungkin dia juga syok kali ya, dia juga bukan sedikit, kalau aku bilang banyak, karena yang aku tahu Mas Beno itu juga orangnya sedikit penakut, bukan sedikit juga ya, lumayan banyak penakutnya. Kemudian dia bergegas untuk cuci kaki, cuci tangan, bersih badan, ambil wudhu, sholat, kemudian dia istirahat. Dan baru besoknya dia cerita sama maknya
emak itu ibu ya, cerita sama ibunya bagaimana pengalaman pada Sabtu malam itu. Dia diikuti oleh sosok, nggak tahu sosok apa itu. Gimana guys, kalian sudah merinding? Kalau aku yang nggak habis pikir tuh kenapa nggak mau diantarkan ke rumah, malah lewat jalan perlintasan yang sama sekali tidak ada lampu dan tidak ada orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video aku sampai selesai. Lain kali aku akan membawakan cerita serem lagi dari saudara-saudara aku. Nantikan di cerita serem selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.